warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dinda Kalista Salsabila, mahasiswi Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Ilmu Administrasi Publik dari Prodi Ilmu Perpustakaan, angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang manajemen rekod yang mencakup standar, regulasi, dan kompetensi. Sebelum menuju ke inti pembicaraan, di sini saya akan memberikan pengertian terlebih dahulu tentang apa itu manajemen rekod. Menurut informasi yang saya dapat dari seminar yang saya hadiri, yaitu seminar 3-in-1, Prof. Satira mengatakan bahwa rekod ialah sebuah dokumen atau sebuah dokumen yang bentuk dan medianya dibuat, diterima, dipelihara, dan digunakan oleh organisasi publik maupun swasta dalam transaksi bisnis yang memberikan bukti. Sementara manajemen rekod memiliki arti sebagai sebuah bidang profesional yang didedikasikan untuk informasi yang naik ke tingkat kepentingan, di mana itu membutuhkan pemeliharaan yang berkelanjutan. Prof. Satira juga menjelaskan bahwa informasi, dokumen, rekod, dan arsip memiliki konsep yang berbeda. Informasi sendiri memiliki konsep yaitu data, ide, dan pemikiran, sedangkan dokumen memiliki konsep yaitu informasi atau objek yang direkam dan dapat diperlakukan sebagai unit individu. Lalu konsep rekod ialah informasi yang dibuat, diterima, dan disimpan sebagai bukti dan informasi oleh sebuah organisasi. Itu artinya, jika Anda membuat atau menerima dokumen selama pekerjaan Anda dan memberikan bukti aktivitas, keputusan, atau transaksi, Anda perlu menyimpannya sebagai bukti sesuai dengan jadwal retensi organisasi yang ditetapkan. Dan yang terakhir, konsep arsip adalah arsip-arsip yang telah dipilih untuk disimpan secara permanen karena terdapat nilai administratif, informasi, hukum, dan sejarahnya sebagai bukti resmi bisnis suatu organisasi. Ini berarti bagian arsip sangat bertanggung jawab untuk membantu Anda mengelola catatan Anda dan melindunginya dari operasi organisasi. Lalu, informasi yang baik adalah informasi yang relevan, akurat, tepat waktu. Sedangkan informasi yang buruk adalah informasi yang tidak relevan, tidak jelas, dan tidak lengkap, serta tidak tepat waktu. Ruang lingkup dari manajemen rekod sendiri adalah mengidentifikasi rekod yang ada dari sebuah rekod inventory, penerapan yang dibutuhkan dalam periode retensi sampai disimpan, identifikasi pemilik masing-masing rekod, penetapan bahwa hak cipta dan jejak audit itu ada, lalu bantuan dalam masalah e-discovery, dan menerapkan kepemilikan hukum rekod saat dibutuhkan, serta pengelolaan dari disposisi atau pembuangan dokumen itu, lalu pengembangan dan administrasi catatan yang ditentukan, kebijakan dan prosedur terlepas dari apakah sebuah rekod itu berbentuk elektronik atau kertas, dan yang terakhir adalah pelestarian rekod di setiap siklus kehidupan kita. Sebuah rekod sangatlah penting bagi organisasi. Mengapa demikian? Yang pertama, informasi. Rekod dalam informasi dapat menyediakan dan memberikan informasi kepada institusi yang bersangkutan dan diperlukan untuk melanjutkan, mengembangkan, atau memperbaiki aktivitas bisnis. Dalam hal ini, informasi sangat dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Institusi atau instansi akan mengalami investasi jika informasi diperlukan tidak segera tersedia. Arsip dinamis juga menyediakan informasi yang diperlukan untuk keputusan terprogram atau rutin. Jenis keputusan semacam ini dilakukan berdasarkan kebijakan, prosedur, dan peraturan badan korporasi yang mapan. Semuanya itu merupakan bagian dari arsip dinamis badan korporasi. Pembuatan keputusan merupakan aktivitas manajemen yang paling menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pembuatan keputusan mempunyai 3 aspek penting. Yang pertama adalah proses pembuatan keputusan, yang kedua adalah pembuat keputusan, dan yang terakhir adalah keputusan itu sendiri. Yang kedua, rekod sebagai bahan bukti. Dalam hal ini, rekod memberikan pembuktian untuk melindungi institusi dari kasus ilegal atau tuntutan lainnya. Banyak instansi yang memperoleh kontrak kerja, pesanan dari pemerintah, sehingga institusi tersebut harus beroperasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur pemerintah. Arsip dinamis yang ada di badan korporasi
di badan korporasi ini yang ada kaitannya dengan pemerintah harus tunduk pada retensi dan kriteria pemusnahan arsip inaktif. Di samping itu, mereka harus tunduk juga pada ketentuan badan korporat. Bila mana ada pemeriksaan badan korporasi yang memperoleh kontrak kerja atau pesanan dari pemerintah, harus mampu menyediakan dokumen atas permintaan pemeriksa. Untuk mencegah adanya memori yang sukar untuk dipahami dan mungkin saling bertentangan, badan korporasi mengendalikan informasi terekam sebagai dasar pengembangan pada masa mendatang. Arsip dinamis atau rekaman yang akurat diperlukan untuk menjadi informasi latar belakang bagi perencanaan di masa yang mendatang, sekaligus memanfaatkan pengalaman masa lampau. Oleh karena itu, rekaman atau arsip dinamis merupakan sumber daya badan korporasi sekaligus saat badan korporasi sebagai sumber daya, arsip dinamis menyediakan informasi, sedangkan sebagai aset menyediakan dokumentasi. Yang ketiga, rekod sebagai akuntabilitas, yaitu rekod memberikan akuntabilitas sesuai dengan lingkungan peraturan perundang-undangan di mana institusi tersebut beroperasi. Rujukan historis arsip dinamis merekam informasi masa lalu dan menyediakan informasi untuk masa yang akan datang. Arsip dinamis juga melestarikan sejarah untuk generasi mendatang. Bila mana rekaman tersebut hilang atau rusak, sebagian besar informasi yang terkandung di dalamnya tidak dapat diperoleh kembali. Bagian informasi yang diperoleh kembali seringkali hanya merupakan hasil karyawan dan mungkin mengalami distorsi yang menyimpang dari rekaman semula. Jenis-jenis rekod dibagi menurut 4, yaitu media penyimpanan, penggunaan, tempat penggunaan, dan nilai rekod. Yang pertama itu menurut media penyimpanan. Ada rekod dari kertas atau hard copy, bisa berbentuk file kantor, formulir bisnis, gambar teknik, grafik, peta, rekod pasien, rekod murid, file proyek, file kasus hukum, dan laporan teknis, manajerial, serta hasil cetakan dari komputer. Lalu yang kedua adalah rekod fotografik. Ini bisa berbentuk negatif foto, film gambar hidup, cakram film, dan juga mikrofilm, microfiche, aparatur card, dan mikrofilm lainnya yang dihasilkan dari dokumen kertas atau data komputer. Yang ketiga adalah rekod elektronik atau electronic record, termasuk basic data dan file komputer, file pengolah kata, email atau surat elektronik, voicemail, pesan suara elektronik, pesan singkat, gambar dokumen elektronik, grafik yang dihasilkan oleh komputer, serta rekaman suara dan video. Lalu yang kedua, menurut jenis penggunaan, ada rekod transaksi, yaitu rekod yang digunakan dalam kegiatan operasional badan korporasi sehari-hari. Rekod-rekod ini terdiri dari formulir bisnis seperti surat tagihan, surat permintaan, surat perintah, pembelian dan penjualan, cek dari bank, kontrak, rincian laporan, rekod pengiriman barang, serta rekod personalia seperti surat lamaran dan laporan absensi. Lalu ada rekod referensi, di mana rekod ini mengandung informasi yang dibutuhkan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Rekod jenis ini memuat informasi tentang keputusan yang dibuat pada masa lalu. Rekod ini berbentuk rincian tentang barang-barang yang akan dibeli, lalu peraturan tentang kebijakan administratif dan rencana untuk menjalankan perusahaan. Yang ketiga, rekod menurut tempat penggunaan, yaitu ada rekod eksternal, di mana rekod dibuat untuk penggunaan di luar perusahaan. Contoh-contoh rekod eksternal adalah surat dan faksimal yang dikirimkan kepada klien ataupun pelanggan, lalu kepada pemasok dari suatu organisasi, ataupun kepada berbagai instansi pemerintah. Lalu terdapat rekod internal, di mana rekod memuat informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu perusahaan. Rekod seperti ini dapat dibuat di dalam maupun di luar organisasi. Contoh dari rekod ini adalah komunikasi antara sebuah perusahaan dengan para karyawannya, seperti catatan pembayaran gaji, buletin, laporan berkala, dan peraturan pemerintah, serta komunikasi antar bagian perusahaan seperti catatan persediaan barang, memorandum, permintaan pembelian, dan laporan-laporan lainnya. Lalu yang keempat, menurut nilai rekod. Rekod ini adalah pertama rekod sangat penting, di mana rekod
diperlukan untuk berjalannya operasi perusahaan secara terus-menerus. Rekod seperti ini biasanya tidak dapat diganti. Misalnya, rekod hukum seperti akta pendirian perusahaan atau surat bukti kepemilikan atas harta yang dimiliki oleh perusahaan yang harus disimpan untuk waktu yang tidak terbatas. Meskipun semua rekod sangat penting, tidak selalu memerlukan penyimpanan yang tidak terbatas waktunya. Lalu ada rekod penting, di mana rekod ini dapat membantu berjalannya operasi bisnis perusahaan yang jika rusak atau hancur dapat diganti dengan biaya yang besar. Seperti rekod pegawai, rekod penjualan, rekod pajak, dan keuangan, serta laporan-laporan dan korespondensi tertentu merupakan rekod penting. Rekod penting mengingat besar biaya yang harus dikeluarkan untuk menggantinya. Jenis rekod ini juga harus dilindungi. Lalu ada rekod bermanfaat, yaitu rekod yang berguna untuk menjalankan operasi bisnis perusahaan dan jika rusak dapat diganti dengan biaya yang rendah dan tidak mahal. Korespondensi ini berbentuk korespondensi umum, memorandum dan faksimal dan laporan dari bank merupakan rekod bermanfaat yang dapat diganti dengan mudah atau memiliki dampak yang sedikit jika rekod ini mengalami kerusakan. Lalu yang terakhir ada rekod penting, di mana rekod ini memiliki nilai yang dapat diprediksi setelah penggunaan yang pertama dan harus dimusnahkan setelah digunakan. Contoh rekod tidak penting adalah pengumuman atau buletin kepada karyawan, lalu ada surat tanda terima, dan pesan telepon yang rutin. Lalu terdapat sebuah standar nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional yang telah mengadopsi identik ISO atau International Organization for Standardization 15489 bagian 1 tahun 2016 tentang informasi dokumentasi pengelolaan arsip bagian 1, lalu sekaligus merevisi dari SNI 1969 bagian 1 tentang dokumentasi dan informasi manajemen rekaman bagian 1. SN ini juga mengadopsi dari ISO 15489 bagian 1 tahun 2001 Information and Documentation Record Management Part 1. Penomorannya berbeda karena penomoran yang digunakan pada ISO ini baru digunakan pada tahun 2008 dan kemudian pada 2018 terjadi perubahan penomoran. Menurut video yang direkomendasikan oleh Bapak Muhammad Hendrawan yang berjudul Manajemen Rekod dan Arsip menggunakan SNI ISO 15489 bagian 1 2016. ISO ini ditetapkan pada tahun 2018 dan disusun oleh Komite Teknis 0105 Dokumentasi dan Informasi. Isi dari standar tersebut ialah mendefinisikan arsip atau rekod sebagai informasi yang diciptakan, diterima, dan di-maintain sebagai bukti dan sebagai aset bagi organisasi atau perseorangan dalam melaksanakan kewajiban hukum atau dalam transaksi pekerjaan. Standar ini juga mencakup prinsip-prinsip dalam penciptaan, penangkapan, dan pengelolaan arsip. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 4, terdapat 5 prinsip dalam pengelolaan arsip, yaitu yang pertama adalah penciptaan, penangkapan, dan pengelolaan arsip. Merupakan bagian integral dari pelaksanaan pekerjaan dalam konteks apapun. Yang kedua adalah tanpa melihat bentuk atau struktur sebuah arsip. Arsip merupakan bukti pekerjaan yang sah dan mempunyai karakteristik yang otentik, serta keandalan, integritas, dan ketergunaannya. Lalu yang ketiga ada arsip terdiri dari konten dan metadata yang menggambarkan konteks, konten, dan struktur dari arsip maupun pengelolaannya sepanjang waktu. Yang keempat, ada keputusan mengenai penciptaan, penangkapan, dan pengelolaan arsip, didasarkan pada analisis dan penilaian risiko dari kegiatan pekerjaan dalam konteks pekerjaan, hukum, peraturan, dan masyarakat. Yang kelima, ada sistem pengelolaan arsip, yaitu tergantung dengan kebijakan yang telah ditetapkan, tanggung jawab pemantauan dan evaluasi, serta pelatihan. Standar ini juga mencakup tentang kebijakan dan tanggung jawab, seperti kebijakan, yaitu setiap organisasi harus memiliki kebijakan tentang pengelolaan arsip. Kebijakan tersebut harus dikembangkan, didokumentasikan, serta diterapkan.
Sebaiknya, kebijakan pengelolaan arsip meliputi ruang lingkup seperti aspek pengelolaan arsip, standar atau aturan yang berlaku, serta ketentuan audit dan sebaiknya kebijakan menyebut kegiatan pekerjaan yang diatur. Kemudian kebijakan ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan mencerminkan keperluan pekerjaan terkini. 2. Tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan arsip sebaiknya ditentukan dan ditunjuk serta diumumkan. Kemudian tanggung jawab sebaiknya dibebankan kepada seluruh personil yang menciptakan dan menggunakan arsip sebagai bagian dari pekerjaan mereka, serta sebaiknya dinyatakan dalam uraian tugas dan informasi. Dalam standar ini, pengendalian arsip meliputi satu skema metadata untuk arsip. Skema metadata merupakan rencana logis yang menunjukkan hubungan antara elemen metadata. Biasanya, dengan penetapan aturan mengenai penggunaan dan pengelolaan metadata yang secara khusus dapat memperhatikan semantik, sintaks, dan pilihan atau tingkat kewajiban nilai, serta entitas utama pengelolaan arsip. Dalam hal ini, arsip meliputi semua tingkat agregasi, agen meliputi orang, unit kerja, teknologi atau sistem pekerjaan, dan arsip. Pekerjaan atau fungsi meliputi kegiatan serta transaksi atau proses kerja, hukum, dan ketentuan lain yang mengatur cara menjalankan kegiatan serta penciptaan dan pengelolaan arsip. Dan yang terakhir adalah hubungan berbagai lapisan agregasi. Yang kedua ada kerangka klasifikasi. Pekerjaan skema klasifikasi pekerjaan merupakan alat untuk menghubungkan arsip dengan konteks penciptanya. Yang ketiga ada aturan akses dan izin. Aturan akses dan izin berhubungan dengan unsur pihak, kegiatan, pekerjaan, dan arsip. Lalu yang keempat, ada wewenang penyusutan. Wewenang penyusutan merupakan instrumen yang menjalankan tindakan penyusutan yang diizinkan untuk arsip tertentu. Wewenang penyusutan dibentuk untuk mengatur penyusutan arsip. Tanggung jawab atas penetapan wewenang sebaiknya sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian wewenang penyusutan seharusnya disahkan, ditentukan masa berlakunya, dan ditinjau secara berkala agar selalu mengikuti perubahan syarat. Prinsip utama Prekod pada standar ini adalah untuk penciptaan, penangkapan, dan pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip dalam standar yang dimaksud adalah menciptakan dan menangkap arsip yang memenuhi syarat sebagai bukti kegiatan pekerjaan dan mengambil tindakan sesuai untuk melindungi keautentikan, keandalan, keutuhan, dan ketergunaan arsip sebagai informasi pekerjaan dan syarat untuk menghadapi perubahan dalam pengelolaan arsip sepanjang waktu. Selain itu, pada standar ini terdapat penilaian yang merupakan tahap penting untuk memilih apa saja yang harus dibuat menjadi sebuah arsip dan bagaimana cara mengelolanya dengan cara menganalisis mengenai konteks kegiatan dan proses. Selanjutnya terdapat proses pengarsipan yaitu menciptakan arsip, capturing arsip, klasifikasi, dan pengindesan arsip. Pengendalian akses, penyimpanan arsip, penggunaan dan migrasi konversi, serta penyusutan. Menurut Insinyur Anon Mirmani SIP selaku praktisi akademis di bidang manajemen rekod, menyebutkan bahwa terkait pentingnya mengadopsi standar manajemen rekod, khususnya ISO 15489 ini. Standar ASMR adalah level yang tertinggi yang bertujuan pada kendali proses dan pengolahan organisasi dan pengembangan kerangka strategik untuk manajemen rekod yang baik, seperti kebijakan, kepemimpinan, perencanaan, dan monitoring. Sedangkan ISO 15489 bertujuan pada aspek operasional manajemen rekod dan fokus pada kontrol serta proses untuk pengelolaan rekod yang merupakan dasar digunakan oleh praktisi manajemen rekod dalam pernyataan prinsip-prinsip dan proses operasional pada kendali rekod, misalnya seperti penciptaan capture, penggunaan, dan pemusnahan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang berjudul Manajemen Rekod Mencakup Kompetensi, Standar, dan Regulasi. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.